Bapak Ibu sedaya, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang besar ini. Kita diberi umur, diberi kesehatan, diberi taufik sehingga kita bisa duduk di majelis. Mudah-mudahan duduk kita ini menjadi bagian yang mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam sekali lagi disampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap Allah memilih kita menjadi hambanya yang dimudahkan untuk mengikuti sunnah-sunnahnya, dan kita hidup di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian ketika meninggal nanti di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita melanjutkan kitab salat kita. Insya Allah kemarin terakhir sudah menyinggung bab sujud. Insya Allah ini bab yang sangat penting. Mohon diperhatikan dengan sungguh-sungguh karena banyak sekali keutamaan terkait dengan sujud. Saya sebutkan salah satu keutamanya dulu sebelum kita masuk ke sujudnya, yaitu bahwa kita disarankan banyak berdoa ketika sujud. Jadi antara keutamaan sujud adalah menjadi waktu yang sangat baik kita banyak berdoa. Doa ketika sujud makbul insyaallah Bapak Ibu sedaya. Maka kita betul-betul memohon kepada Allah diberi taufik agar dimudahkan ketika sujud kita benar-benar bisa memanfaatkan sebaik mungkin waktu yang baik itu. Karena banyak juga orang yang nggak tahan lama sujud, baru sebentar sudah diangkat. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini persis seperti dalil ketika saya menerangkan tentang ruku'. Fa amma ruku'u fa'addimu fihi rabbi azza wa jalla. Adapun ketika ruku' maka agungkanlah Allah. Wa amma sujudu, adapun ketika sujud maka fajtahidu fi du'a, maka perbanyaklah kita berdoa. Faqaminun ayastajabalakum, maka sesungguhnya doamu di dalam sujud itu pasti dikabulkan. Hadis riwayat Muslim nomor 479. Jadi keutamaan sujud, kita disuruh memperbanyak fajtahidu fi du'a. Adapun kita harus memperbanyak sujud ketika memperbanyak doa ketika sujud. Nah, ini salah satu dalil yang mendukung kita untuk banyak-banyak persiapan di dalam sholat, sehingga nanti ketika sujud benar-benar kita dalam kondisi konsentrasi yang baik. Makanya kalau dengan sholat malam biasanya Rasulullah memulai dengan pemanasan dulu. Sholatnya ringan dulu di 2 rakaat pertama, seandainya 2-2. Kemudian baru ke 2 rakaat berikutnya Rasulullah mulai baca dengan bacaan yang panjang. Demikian juga sujudnya panjang. Adapun sujud panjang diantaranya adalah Rasulullah banyak berdoa di situ. Maka kita pun menirunya. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, dikatakan ini terkenal banget hadisnya, aqrabu ma yakunul abdi mir rabbihi wa huwa sajid. Keadaan seorang hamba yang paling dekat dengan Rabb-nya adalah wa huwa sajid, ketika sujud. Mengapa? Kita meletakkan bagian terpenting dari anggota tubuh kita di bawah. Siapapun kita, presiden sekalipun juga tetap meletakkan bagian yang dianggap paling inti, paling terhormat ditaruh di bawah. Karena sejatinya kita dianggap punya kedudukan di sisi Allah kalau kita dianggap sebagai seorang hamba. Sebagaimana di 2 pertemuan yang lalu ketika Pak Andri membacakan Quran surah Al-Fajr di akhir dikatakan apa? Sebelum dipanggil ke surganya Allah maka dipanggil dulu sebagai hamba-hambanya Allah. Maka dikatakan aqrabu ma yakunul abdi mir rabbihi wa huwa sajid. Adapun keadaan yang paling dekat seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika sujud. Maka dikatakan fa'aksiru fid du'a, perbanyaklah doa. Hadis riwayat Abu Hurairah. Diriwayatkan di hadis riwayat Muslim nomor 482. Bagaimana dengan memperlama sujud terakhir
untuk memperbanyak doa. Sebagian kita kan begitu nggih. Biasa orang kalau sudah mau pisah itu terus kelingan gitu. Iki jebule nomor 4 tuh. Wah sing suwi lah gitu. Gini apa nggih? Kalau baru rakaat pertama masih belum concern gitu. Wis arep rampung iki, tak sujud sing suwi. Adapun seperti itu, tidak ada dalil khusus. Artinya doa di dalam sujud itu mulai dari rakaat pertama. Sujud di rakaat pertama. Berarti kalau kita membiasakan selalu di rakaat terakhir yang panjang, itu butuh dalil. Maka dengan pengetahuan ini, apakah boleh seperti itu? Boleh. Boleh. Di bawah dalil umum bahwa ketika sujud maka banyak berdoa. Kalau jenengan sempat sing terakhir ya ora apa-apa. Tapi mengharuskan harus di sujud terakhir itu butuh dalil. Jadi kadang-kadang jenengan di rakaat kedua, kalau pas sendiri maksudnya nih, ini cerita sholat sendiri. Jadi sekali lagi, para ulama melakukan sujud terakhir lama, ada sejarahnya nih Bapak Ibu sedaya, bahwa para ulama pun kadang-kadang melakukan di sujud terakhir lama, yaitu sebagai isyarat bahwa iki meh rampung, untuk memberitahu kepada makmum bahwa ini sujud terakhir, beda karo sujud sing mau gitu. Jadi sebagai isyarat saja, tetapi itu bukan syariat secara khusus. Jadi makanya kalau jenengan mau berdoa ya sejak dari sujud pertama. Kemudian bagaimana berdoa di dalam sujud dengan doa yang dari Al-Quran? Bagaimana Bapak Ibu? Asalnya membaca Quran di dalam rukuk dan sujud tidak boleh. Asalnya Bapak Ibu, dalilnya membaca Al-Quran ketika rukuk dan sujud tidak boleh. Sekarang pertanyaannya, tadi di dalam rukuk dan sujud kita boleh berdoa, di dalam sujud kita boleh berdoa. Lantas kalau doanya dari Al-Quran, contohnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, doa sapu jagat, Al-Baqarah 201. Itu bagaimana nasibnya begitu? Atau Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, surah Ali Imran ayat 8. Itu bagaimana nasibnya? Sementara ada dalil yang mengatakan tidak boleh membaca Al-Quran ketika ruku dan sujud. Maka ada penjelasannya. Ali bin Abi Thalib berkata dari Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau mendapatkan peringatan dari Nabi Muhammad SAW, nahani. Berarti nahani itu artinya saya dilarang. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nahani Rasulullah SAW. Saya dilarang oleh Rasulullah SAW an akro'a rokian au sajidan. Adapun saya dilarang oleh Rasulullah SAW untuk membaca Al-Quran di dalam ruku dan sujud. Maka sekali lagi, kalau kita berdoa di dalam ruku atau sujud dengan bacaan Al-Quran, maka dibolehkan dengan alasan karena tujuan kita ketika membaca Al-Quran di dalam sujud itu adalah doa, bukan diniatkan untuk tilawah. Kecuali jenengan memang aku gek sujud, aku mau Quran, nah itu nggak boleh. Tetapi kalau ditujukannya sebagai doa, walaupun doa itu dari Al-Quran atau ayat Al-Quran, maka itu dibolehkan menurut ijma para ulama. Jadi mulai sekarang kalau jenengan mau berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu silahkan. Itu pun yang saya lakukan Bapak Ibu ya. Di setiap sholat pasti ada salah satu sujud yang saya membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena apa? Yaitu doa paling agung, doa yang menyangkut seluruhnya Bapak Ibu. Kalau dalam sholat kita nggak doa itu ya iman-iman, atau doa Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu hampir selalu itu. Jadi setiap sholat saya pasti kirim doa untuk Bapak Ibu, karena yang dibutuhkan oleh beliau-beliau adalah ini. Kalau saya jadi imam juga begitu sama. Pasti ada diantaranya ya Allah maghfir lana wali walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Artinya yang jadi makmum orang tuanya pun terkirim doa untuk diampuni. Maka pada saat itu insya Allah orang tua panjenengan juga merasakan manfaatnya. Jadi sekali lagi, doa dari Al-Quran doa terbaik.
dibaca di dalam sujud, silahkan. Yang penting diniatkan untuk doa, bukan diniatkan untuk membaca Al-Quran. Kemudian Nabi juga bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amalan itu bergantung niatnya. Orang mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Artinya ketika jenengan membaca di dalam ruku atau sujud bacaan Al-Quran, niat jenengan kan berdoa, sehingga penilaian Allah tetap kembali ke niat. Itu maksudnya. Jadi boleh. Jadi sekali lagi, yang terlarang dalam hadis tadi, hadis Muslim nomor 480 adalah kalau tujuannya untuk tilawah. Aku gak ngapal Quran, mumpung lagi kelingan nih, pas sujud saya baca, nah itu nggak boleh. Kadang-kadang kita lagi seneng banget ngapal, ke bawah-bawah kan gitu. Gini Bang, gini Pak Andri. Jadi kita pengen baca terus kan, kadang-kadang ke bawah-bawah. Kemudian Bapak Ibu sedaya, adapun doa di dalam sujud termasuk adalah kedekatan Allah kepada hambanya secara khusus. Karena dekatnya Allah beserta dengan hambanya itu ada dua, yaitu yang am dan yang khos, yang umum dan yang khusus. Adapun yang umum, Allah itu ya dekat ke semua makhluknya dengan ilmunya. Allah mengetahui, bahkan daun jatuh dari pohon pun Allah tahu. Artinya Allah itu membersamai makhluknya itu dengan ilmunya. Adapun kedekatan secara khusus, khos, adalah kedekatan Allah dengan seorang muslim yang sedang berdoa kepadanya. Maka Bapak Ibu sedaya, dari pengertian ini kita tahu bahwa ya Allah, eman-eman banget kita ibadah kok nggak khusyuk. Itu tuh momen dimana kita tuh dekat banget sama Allah, Bapak Ibu. Allah yang menciptakan kita, yang mengurus kita, yang memiliki kita, kita percaya itu, kita beriman terhadap itu. Surah Al-A'raf 54 misalnya diterangkan di sana tentang bahwa dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan bulan, bintang, matahari. Mereka semua patuh kepadanya. Allahu khalqu wal amr. Hak Allah lah untuk mencipta dan memerintah. Allah itu maha suci dari segala sesuatu. Maka kemudian dikatakan seorang sedang dekat-dekatnya dengan Allah, yaitu ketika dia beribadah, khususnya doa. Nah, doa di dalam sujud termasuk yang demikian Bapak Ibu. Maka kalau kita tahu ini sholat kita tuh jadi, ya Allah, saya itu lagi ngadep, saya itu lagi berhadapan dengan Rob yang menciptakan langit dan bumi. Kadang-kadang kita Bapak Ibu berhadapan dengan orang yang kita hargai saja, kita berusaha mencari kata-kata terbaik, ya enggak? Jadi kan mau datang ketemu Pak Presiden wis mikir 5 dino sak durunge demam menawa susi tak kondoke apa ya. Nah, sekarang salat itu kita menghadap Allah, zat yang betul-betul mengurus kita semua. Bagaimana mungkin kita tidak menghadirkan hati ini? Maka sekali lagi kita memohon kepada Allah agar kita bisa memanfaatkan betul waktu sujud untuk berdoa kepada Allah sebaik-baiknya. Dikatakan Allah begitu dekat pada orang yang berdoa dan yang beribadah kepadanya. Allah begitu dekat, ingat-ingat kalimat ini jangan perhatikan. Allah begitu dekat dengan seorang hamba yang sedang beribadah kepadanya. Rindu nggak itu? Saya kalau dengar ini tuh jadi rindu. Jadi ketemu sholat lagi itu rasanya rindunya luar biasa. Kapan ketemu waktu sholat meneh? Gitu, kira-kira begitu. Nah, karena kita sudah tahu ilmunya, begitu rindu ambil air wudu sholat 2 rakaat, sholat mutlak. Kapanpun sholat mutlak bisa dilakukan kecuali di waktu-waktu yang terlarang, yaitu pada subuh sampai suruk dan pada asar sampai tenggelamnya matahari sampai datang waktu maghrib. Selebihnya kalau kita kangen sama Allah, ya sudah, kita ambil air wudu, sholat Bapak Ibu. Sekali lagi, sungguh Allah dekat dengan hambanya ketika hambanya sedang beribadah kepadanya. Masya Allah Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah untuk selalu terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun aturan doa di dalam sujud adalah berdoa setelah kita membaca bacaan sujud itu. Subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Baru kemudian jangan menyampaikan hajat-hajat berikutnya.
Jadi yang didahulukan adalah bacaan yang lazim. Kemudian sekali lagi tidak dikhususkan pada sujud terakhir. Jangan jenengan selalu menghadirkan doa di sujud terakhir, karena kalau seperti itu jenengan membuat syariat baru. Itu yang tidak boleh. Itu yang membuat bisa kita tertolak di telaga Al-Kautsar. Ada sekelompok orang datang ke Rasulullah, semuanya mau diberi minum, yang setelah minum nggak akan terasa haus lagi. Kemudian Rasulullah udah ngawe-ngawe itu. Kemudian Allah mengatakan diusir itu orang-orang. Rasulullah mengatakan, lah itu umatku ya Rasulullah, ummati ya Allah, itu umatku ya Allah. Engkau tidak tahu apa yang mereka kerjakan sepeninggalmu. Maksudnya bagaimana? Membadal syariat Nabi Muhammad SAW. Ini yang namanya mengganti dengan ajaran-ajaran baru. Maka sekali lagi hal-hal yang demikian kita harus hati-hati. Man amila amala laisa alaihi amruna fahuwa raddun, kata Rasulullah. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada panduannya dari Rasulullah SAW, maka fahuwa raddun, maka itu tertolak. Bukan diterima tapi tertolak. Kemudian yang berikutnya dengan bahasa Arab. Ini diperselisihkan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan boleh dalam bahasa Indonesia dengan cara tidak dilafadzkan, tetapi juga ada pendapat yang moderat banget, boleh juga dalam bahasa Indonesia yang dilafadzkan. Ada yang berpendapat seperti itu. Nah, kalau jenengan mau cari aman, ya monggo pakai bahasa Indonesia tapi di batin. Saya mengambil yang itu. Kemudian saya lagi boleh berdoa dengan doa yang redaksinya dari Al-Quran, seperti tadi Rabbana la tuzigh qulubana dan seterusnya. Kemudian tidak boleh karena doa panjenengan kemudian jenengan telat bergerak dengan imam. Imam wis munggah, jenengan di sujud, ini enggak boleh ini. Jenengan aku ki urung rampung. Padahal imam sudah pindah rukun. Karena apa? Ju'ilal imamu li utamima bih. Ditunjuk imam untukmu untuk diikuti. Fala takhtalifu, kata Rasulullah. Jangan kau selisihi. Fa idza kabaro fakabbir. Jikalau dia bertakbir maka bertakbirlah. Dan seluruhnya diikuti. Maka kalaupun kita belum selesai doanya, ya tetap bangkit bersama dengan imam. Nah, itu terkait dengan keutamaan sujud, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan. Sekarang kita masuk ke fikih sujudnya. Minggu lalu sudah saya singgung tentang dalil tentang sujud secara detail, di luar yang sumasjud hatta tatma'ina sajida, kemudian sujudlah sampai engkau benar-benar tumaknina di dalam sujud. Sekarang detailnya adalah Rasulullah bersabda, umirtu an asjuda, saya disuruh sujud ala sab'ati a'dumin, di atas 7 anggota badan, ala jabhah wa asaro biyadihi alal amfihi. Adapun Rasulullah menyampaikan di atas dengan dahi, tapi Rasulullah begini kemarin Rasulullah memberikan isyarat di amfihi, yaitu hidungnya. Padahal rukunnya adalah meletakkan dahi, tapi Rasulullah memberikan isyarat di hidung, menunjukkan bahwa ini satu kesatuan, dan sempurnanya meletakkan dahi adalah dengan menempelkan hidung. Jadi sekali lagi, jangan cuma nyenggol dahinya tok, hidungnya enggak nyenggol. Karena apa? Tidak sempurna sujud yang demikian. Kemudian wal yadain, dengan kedua telapak tangan, wa rukbatain, dengan 2 lutut, dan wa atrofil qadamain, yaitu ujung kaki kanan dan kiri yang ditekuk itu. Yang ditekuk itu bagian ujung kaki. Maka jari kaki ditekuk. Kemudian syarat sekarang, syarat sujud disebutkan kemarin sudah saya bacakan di minggu yang lalu sekilas. Syurutus sujud sab'atun, adapun syarat sujud ada 7. Yang pertama ayasjuda ala sab'ati a'dha, yang pertama sujud
di atas 7 anggota badan sebagaimana kita sudah pelajari, yaitu dahi dan hidung ini satu kesatuan, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Insya Allah sudah paham. Kemudian yang kedua yaitu wa antakuna jabhatuha maksufah. Maksudnya adalah dahinya terbuka, intinya begitu. Dahi terbuka. Kemudian yang berikutnya wattahamulu bi ra'sihi, yaitu meletakkan kepala dan menempel. Kemarin sudah saya beri panduan. Maksud meletakkan kepala dan menempel adalah jikalau ada kapas begini diletakkan di bawah maka kapasnya jadi lempes. Berarti mboten namungnya enggol tok, tapi yo ditekan maksudnya. Itu maksudnya wattahamulu bi ra'sihi. Jadi kapas segini yo melempes ketika disujudi. Nah, ini. Kemudian tidak niat selain untuk sujud nggih, wa adumul huwi la ghairih. Jenengan lagi sholat niatnya golek kesehatan sujudnya, ben aliran darah menuju ke sujud, itu nggak boleh. Nggih. Jadi jenengan dikatakan sujud sempurna dalam sholat ketika jenengan niatnya memang sujud, nggih, niatnya memang sujud. Kemudian yang nomor 5 nggih menika ala tasjuda, tidak sujud ala syai'in, di atas sesuatu yataharraku, yang bergerak-gerak biharokatihi, dengan ikutan gerak sholat kita. Tidak boleh sujud di sesuatu yang ikut bergerak dengan gerakan sholat kita, ya baju, ya topi ini, ya kisah, ya imamah, termasuk ruku. Nah, ini nanti dibahas lebih dalam insya Allah. Kemudian kepala lebih rendah dari pantat, tentu saja ini demikian. Yang nomor 7 adalah tumak ninah. Jadi itu 7 syarat sujud. Kemudian bagaimana gerakan turun menuju sujud? Nanti masalah dahi saya bahas sambil jalan nggih. Ini saya urutkan dulu. Bagaimana gerakan turun menuju sujud? Mungkin dengan bertanya-tanya, caranya medun piye? Apa jenengan tangan dulu turun atau lutut dulu turun? Kan itu yang jadi soal. Nggih. Kemarin sempat ditanyakan oleh Pak Hartati juga, nggih, waktu Ba'da Isya. Nggih. Kita turun itu tangan dulu atau lutut dulu? Ibu-ibu kebanyakan yang mana? Tangan dulu apa lutut dulu? Tangan dulu. Kalau sesepuan biasanya tangan dulu. Lutut dulu. Lutut dulu. Saya lutut dulu saya. Saya lebih sering lutut dulu. Tetapi kalau sudah sepuh seperti Pak Hartadi, disuruh lutut dulu abot. Regdeg nanti. Orang gemuk juga berat, berat. Maka ada 3 pendapat tentang ini. Saya terangkan. Sekali lagi ada 3 pendapat. Yang pertama, mendahulukan lutut dari kedua tangan. Mendahulukan lutut dari kedua tangan. Ini pendapat dari Umar bin Khattab, Ibrahim An-Nakhai, Muslim bin Yasar, Sufyan Ats-Tsauri, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, kemudian Ashabur Ra'yi, yaitu penganut madhab Hanafiyah. Dalilnya adalah hadis Wail bin Hujr. Nanti saya bacakan. Ini yang mengikuti lutut duluan. Jadi itu juga orang-orang besar. Yang kedua, mendahulukan kedua tangan sebelum lutut. Pendapat ini adalah pendapat Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Kemudian Al-Auza'i, ini juga ulama sangat besar. Kemudian salah satu pendapat Imam Ahmad. Dalilnya adalah hadis dari Abu Hurairah. Ini saya sebutkan dalilnya. Kemudian yang ketiga, boleh memilih mendahulukan yang mana. Ini juga pendapatnya Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi baik yang tangan dulu atau lutut dulu, kedua-duanya boleh. Perselisihan di antara kalangan para ulama adalah persoalan afdol mana. Bukan sah tidak sah. Sahnya semua sah ibu-ibu.
Cuma masalah afdolnya, afdol mana rebutan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan afdol lutut dulu, ada yang mengatakan afdol tangan dulu. Dua-duanya berdalil dengan dalil yang baik. Jadi jangan mau praktek manapun silakan. Kalau seperti ini kan enak. Nah, kesimpulan para ulama menyebut bahwa kedua-duanya sah. Intinya kedua-duanya sah. Sekali lagi perbedaan hanya masalah afdoliyah. Ini tambahan referensi. Ini tambahan referensi yang mengatakan lebih baik mendahulukan lutut dari telapak tangan. Nanti saya bacakan yang sebaliknya. Menika Abul Husain Yahya bin Abu Al-Khair bin Salim Al-Imrani Al-Yamani dikatakan wal mustahabbu disunahkan untuk mendahulukan lutut sebelum tangan. Ini salah satu pendapat. Kemudian Imam Nawawi dalam Al-Majmu' dikatakan madhabuna, adhabun madhab kami, madhab Syafi'i berarti. Imam Nawawi rahimahullah taala madhab Syafi'i. Innahu yustahabu ayaqaddama. Menurut mazhab kami Syafi'i disunahkan ketika akan sujud mendahulukan kedua lutut, lalu kedua telapak tangan, lalu dahi dan hidung. Ini pendapat di dalam mazhab Syafi'i. Jadi dia mendahulukan lutut. Jadi jangan disalah-salahkan. Misalnya ada yang lutut dulunya jangan disalahkan, yang tangan dulu jangan disalahkan. Ini dua-duanya dalilnya kuat. Meskipun ada yang mengatakan lebih kuat tangan dulu, ada yang begitu. Ada yang berpendapat lebih kuat tangan dulu. Tapi juga yang ini juga pendapat orang hebat. Kemudian ada penukilan dari dalam kitab Al-Majmu', Imam Syafi'i dalam berkata, aku suka jika memulai dengan takbir, mulai dari berdiri lalu turun sujud, lalu mendahulukan lutut dibanding tangan. Ini perkataan Imam Syafi'i. Kemudian perkataan Profesor Dr. Muhammad Az-Zuhaili, orang yang menjalankan sholat disunahkan meletakkan lutut lalu telapak tangan kemudian dahi dan hidung. Dalilnya adalah hadis Wail bin Hujr. Ini saya tutup dengan dalilnya. Rasulullah SAW sujud dengan meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Ketika bangkit beliau mengangkat kedua tangannya sebelum lututnya. Kemudian begini, ada keterangan begini, seandainya ada yang meletakkan kedua tangan sebelum kedua lutut tetap sah, tidak perlu sujud sahwi, karena yang ditinggal adalah sunnah hay'ah. Kalaulah pun sunnah, ini bukan sunnah yang sangat ditekan, itu maksudnya. Kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan juga menyebut, ini yang mendukung lutut duluan ini maksudnya nih. Adapun yang hadis terkait dengan lutut duluan, hadis ini memiliki penguat. Menurut Abdullah Al-Fauzan ini penguat, ada penguatnya. Maka dia pilih yang itu. Kemudian hadis Wail bin Hujr. Kemudian mendahulukan lutut lebih mudah bagi orang yang sehat. Sekali lagi kalau sesepuan bagaimana? Kan susah toh itu. Makanya nanti ada yang mendukung tangan duluan. Bahkan yang tangan duluan dikatakan lebih kuat. Kemudian dilakukan oleh Ibnu Umar, Abdullah bin Mas'ud. Jadi lutut duluan itu adalah amalannya Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar. Jadi yang lutut duluan juga kuat. Karena saya mendengar di masyarakat ada yang mengatakan ising lutut duluan itu lemah itu, gitu kan? Padahal saya juga mengamalkan lutut duluan. Kadang-kadang tangan duluan, tergantung situasi. Saya biasanya kalau sholat itu Bapak Ibu menimbang-nimbang kanan kiri saya termasuknya kadang-kadang. Kalau daerah baru khususnya gitu. Kalau di situ banyaknya tangan dulu ya saya ikut tangan dulu ya, saya juga tahu dalilnya. Gitu. Kalau yang di situ ternyata banyak yang lutut dulu ya saya ikut lutut dulu ya, itu juga ada dalilnya. Itu diantara manhaj yang saya ikuti adalah ya mengikuti yang paling banyak di situlah sepanjang ada dalil. Sebagaimana Imam Sudais, imamnya di Istiqlal pakai Bismillahirrahmanirrahim. Padahal di Arab Saudi nggak pernah pakai Bismillah di jahar.
supaya mendekatkan kepada lingkungan. Jadi sekali lagi, adapun sholat dengan dua cara itu adalah sah. Kemudian tentang dalil yang mendahulukan tangan sebelum lutut, berdalil dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika Rasulullah bersabda, jika salah seorang dari kamu berkehendak sujud, maka janganlah dia menderum sebagaimana menderumnya unta, maka hendaklah dia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Ini dalil yang tangan duluan. Jadi Pak Har tadi dalilnya ini Pak Har tadi. Kalau tangan duluan ini dalilnya ini. Kata Rasulullah, idza sajada ahadukum, jika engkau hendak sujud, fala yabruk kama yabrukul ba'ir. Kata Rasulullah, jika engkau hendak yabruk, fala yabrukul ba'ir, jangan menderum seperti menderumnya unta. Maka kata Rasulullah, letakkanlah tangan dulu sebelum lututnya, gitu. Nah, ini keringanan dari Nabi Muhammad SAW. Hadis yang tangan lutut dulu itu juga kuat, yaitu Wail bin Hujr. Jadi katakan, ra'aitu Rasulullah SAW, adapun saya melihat Nabi Muhammad SAW idza sajada, ketika sujud, wa do'a rukbatayhi qabla yadayhi, meletakkan kedua lututnya sebelum tangannya. Intinya kedua-duanya ada dalilnya. Maka jangan saling menyalahkan di bagian itu. Apakah ini ada yang saling menyalahkan masyarakat? Ada, Bapak Ibu. Saya menemukan sekelompok orang yang menyalahkan satu kepada yang lainnya. Yang satu menyalahkan yang pakai tangan, yang satu menyalahkannya pakai lutut. Padahal dua-duanya boleh. Adapun perselisihan di kualitas hadisnya itu urusan para ulama lah. Kita hanya menukil saja. Kita hanya menukil. Sekali lagi saya ingatkan, toh nanti yang bertanggung jawab terhadap ibadah panjenengan sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Jangan tidak, Pak Andri tidak menanggung ibadahnya Pak Hartadi, enggak. Jadi makanya apa yang dengan sangat yakini itu yang dilakukan. Kemudian bagaimana keadaan tangan ketika sujud? Dari Ibnu Buhainah, ia berkata, ini saya bacakan artinya dulu aja nih, waktunya mepet. Nabi SAW ketika sholat, beliau merenggangkan lengan tangannya ketika sujud hingga nampak putih ketiak beliau. Berarti ini Rasulullah nggak pakai penutup, pakai ihram. Hadis ini terkait dengan ketika Rasulullah pakai ihram. Ketika Rasulullah sujud, maka merenggangkan tangannya sampai terlihat ketiaknya. Namanya terlihat ketiak berarti kan pakai baju ihram, Tapi maksudnya apa? Begitu itu posisinya maksudnya. Kemudian dari Al-Bara bin Asib, ia berkata Rasulullah bersabda, jika engkau sujud, letakkan kedua telapak tanganmu dan angkatlah kedua sikumu. Ini akan membantu kualitas sujud yang baik. Jadi diangkat, nanti jadi netrep betul. Jadi telapak tangan piu netrep tenan. Kemudian yang ketiga dari Wail bin Hujr, adalah merapatkan jari jemarinya. Meskipun sekali lagi ada pendapat yang madda merenggangkan, tapi dalam hadis ini merapatkan jari jemarinya, bukan begini tapi begini. Selesai. Jadi kalau sujud begini Ibu, begini bukan begini. Walaupun sekali lagi kalau ada yang begini pun ada pendapat, tapi dalam keterangan ini adalah seperti ini. Kalau kemarin takbir kan begini, jadi ketika sujud begini. Nah, ini waktunya sudah habis nih. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Masih banyak tentang sujud ini insya Allah. Sabar nih Bapak Ibu nih. Kita belajar fikih memang harus sabar. Tapi insya Allah dengan belajar seperti ini akan mendapatkan kualitas ibadah yang baik. Saya yakin jauh dibandingkan yang sama sekali nggak mau duduk di majelis. Berbeda suasana sholatnya. Saya yakin sekali. Sudah ngaruh ke hati insya Allah. Nah saya kira itu yang disampaikan di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya pendek sekarang, Pak.